Soal ujian sekolah SMP PKN kelas 9 dan kunci jawaban bagian ketiga. Untuk soal nomor 21 sampai dengan 30. Nomor 21, pengaruh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah A. Membangkitkan kesadaran nasional. B. Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu. C. Belanda bersikap lunak kepada pejuang Indonesia. D. Mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah B. Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu. Berikut ini merupakan salah satu contoh sikap pelajar yang mencerminkan keteladanan para tokoh perumus Pancasila, kecuali A. Hanya menghormati guru di sekolah. B. Menghargai pendapat teman walaupun berbeda agama. C. Membayar jajan di kantin dengan jujur. D. Membantu teman yang berasal dari satu daerah. Jawabannya adalah D. Membantu teman yang berasal dari satu daerah. Perhatikan pernyataan berikut di bawah ini. 1. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. 2. Kesiapan sosial budaya. 3. Menjaga kelestarian lingkungan. 4. Menciptakan ketahanan nasional. Sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4. Jawabannya adalah D. 1 dan 4. Berbagai peristiwa berikut yang tidak pernah mengancam keberadaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Pemberontakan PKI di Madiun. B. Gerakan Reformasi Pembangunan. C. Pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. D. Gerakan 30 September atau PKI. Jawabannya adalah B. Gerakan Reformasi Pembangunan. Perhatikan ciri-ciri ideologi berikut. 1. Nilai-nilai dan cita-citanya diambil dan dipaksakan dari luar, serta diciptakan oleh negara. 2. Nilai dan cita-citanya digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. 3. Dasarnya ditemukan dalam masyarakat itu sendiri, dan konsensus masyarakat itu sendiri. 4. Milik dari semua rakyat, dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. 5. Dibenarkan dan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Ciri khas ideologi terbuka ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, 3, dan 4. B. 1, 2, 3, dan 5. C. 1, 3, 4, dan 5. D. 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah D. 2, 3, 4, dan 5. Perhatikan penerapan nilai-nilai Pancasila berikut ini. Dari tabel di atas, perwujudan nilai-nilai Pancasila sila kedua ditunjukkan dengan sikap A. Aina Naura. B. Aina Niza. C. Istiana Presa. D. Niza Indra.
Jawabannya adalah A. Aina Naura. 27. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah merupakan rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Makna ini terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 A. Alinea 1, B. Alinea kedua, C. Alinea 3, D. Alinea keempat. Jawabannya adalah C. Alinea ketiga. 28. Pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara A. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan. B. hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. D. berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya adalah B. hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 29. Perhatikan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar berikut ini. 1. Mengutamakan sikap individualisme, hedonisme, dan konsumerisme. 2. Bangga sebagai bangsa Indonesia yang kaya, subur, dan makmur. 3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 5. Sistem pemerintahan yang bersifat otoriter. Dari pernyataan di atas merupakan sikap positif yang ditampilkan terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di lingkungan bangsa dan negara, yaitu nomor A. 1, 5, dan 3, B. 5, 1, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah D. 2, 3, dan 4. 30. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok. Di antaranya adalah permanen yang memiliki arti kekuasaan. A. Tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. B. Tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. C. Tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. D. Merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi kepada badan-badan lain. Jawabannya adalah C. Tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa dan terima kasih.